warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Halo kawan-kawan yang berbahagia, selamat bersua kembali dengan saya Arif Billah alias Jojok Suparjo. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah, tapi saya akan beri judul dulu nih. Tema kali ini saya beri judul Hampir Terjebak. Kisahnya seperti ini. Ada seorang koruptor yang sedang dalam penyelidikan KPK. Ceritanya begitu. Ada KPK menyelidiki seorang koruptor. Datang ke seorang ulama bijak. Tujuannya apa? Tujuannya ia ingin meminta bantuan untuk menyembunyikan hasil korupsinya. Ia percaya dengan kealiman ulama bijak tersebut, uang hasil korupsinya tidak akan tersentuh oleh KPK. Pendek cerita, sampailah ia di kediaman ulama bijak tersebut, kemudian menyampaikan maksudnya, lalu ulama bijak itu menolak dan meminta sang koruptor segera keluar dari rumahnya. Lalu ia sampaikan kepada ulama bijak, saya akan sisihkan 200 juta untuk bantuan fasilitas pendidikan di lembaga Pak Kiai. Bagaimana Pak Kiai? Ulama bijak itu agak ragu sebelum mengatakan tidak. 300 juta tawaran koruptor tersebut. Kemudian ulama bijak berusaha tetap menolak. 400 juta ditambah lagi. Tambah sang koruptor. Mendengar tawaran tersebut, ulama bijak itu mengambil sorban yang melingkar di lehernya, kemudian mengebutkan sorban itu dan mengatakan, keluar kamu sekarang juga. Tawaranmu sudah mendekati hargaku, katanya. Begitu. Cerita ini saya gubah sedikit. Saya ambil dari buku berjudul Life is Beautiful. Teman-teman yang berbahagia, tidak semua orang dikaruniai kesadaran tepat waktu. Tetapi ulama bijak itu kesadarannya datang tepat pada waktunya. Dan tepat pada waktu dia merasa tergoda. Dia hampir terjerumus dalam zona kelalaian, namun masih mampu menyelamatkan dirinya. Tentu itu kesadaran yang dirahmati Allah, karena senantiasa ia ingat kepadanya. Teman-teman, ada lagi kesadaran yang jauh lebih sempurna, yakni kesadaran sepenuhnya, kesadaran yang utuh, yaitu kesadaran di mana bila kita sedang duduk, berdiri, berbaring, senantiasa sadar akan kedudukan kita sebagai hamba Allah yang diwajibkan untuk selalu mengingatnya. Walhasil, sebagai hamba Allah, bila ingin melepaskan segala godaan, maka perlu memiliki kesadaran penuh ini, atau kesadaran yang sempurna, yaitu allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya tadi, duduknya, berdirinya, berbaringnya, kita selalu berzikir kepada Allah. Dewasa ini memang hidup yang paling berat menapikan godaan uang. Wah, apalagi sekarang ini, kondisi yang sedang carut marut, semua orang pasti yang dipikirkan adalah uang. Semua kalau sudah berhubungan dengan uang, keimanan menjadi kendur. Mengapa? Karena memang uang yang paling dicari oleh setiap orang. Ada lagu lagi-lagi uang, lagi-lagi uang, kan ada ya, pernah ya, lagunya siapa, saya tidak ingat itu. Teman-teman, karena itu kita berhadapan dengan yang dicari. Mereka akan sangat mudah tertipu daya. Akhirnya uang bukan membawa kemaslahatan hidup, tetapi menjerumuskan kita pada kenistaan hidup.
Coba cermati. Banyak orang yang bertengkar karena uang, berpisah karena uang, sengsara karena uang, bahkan mati disebabkan uang. Hidup sudah dijajah dengan uang. Kalau sudah demikian, hidup akan bergantung pada uang. Sehingga apabila gantungan itu tidak ada pada dirinya, hidup akan terasa hampa. Mari kita selamatkan diri kita dari dimiliki menjadi memiliki uang. Kesadaran sepenuhnya akan membimbing kita dari malapetaka hidup ini. Kesadaran penuh akan menenteramkan hati kita. Renungkan firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 28 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatmainul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ketika perasaan manusia tertekan sampai titik yang paling dasar, maka ia akan berontak karena dirinya tidak mau larut dalam tekanan tersebut. Sayangnya, ketika ia melakukan pemberontakan dalam dirinya, kadang tidak disertai akal sehat alias cenderung ngawur. Perilaku ngawur inilah yang menjadi masalah besar. Padahal solusinya cukup hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah, berzikir. Saya memberi solusi to the point karena sabda Rasulullah, dengan berzikir kepada Allah maka hati akan menjadi tentram. Coba bayangkan saja, bagaimana mungkin hati ulama tadi kalau dalam keadaan kalut, tertekan, bisa melakukan sesuatu dengan akal sehat. Pasti dia selalu ingat kepada Allah dengan keihsanannya. Jadi, langkah awal dan alternatif terakhir adalah zikir. Apa? Tidak percaya? Memang susah mempercayai kebenaran. Lebih percaya kalau pergi ke klub malam menghabiskan uang hasil korupsi itu. Silahkan Anda pikirkan baik-baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.